Hari ini tanggal 11 Januari kita akan membahas beberapa saham pilihan ya. Langsung aja ke materinya. Untuk yang pertama IHSG dulu, yang ditutup merah tipis ya, turun minus tipis 0,10% ke level 7.219, padahal tadi sempat naik ke 7.270-an ya, tapi ditarik turun lagi. Berarti ya sideways ya untuk hari ini IHSG, sedikit di atas supportnya. Semoga aja untuk besok ini masih bisa bertahan di atas 7.200. Ini area supportnya sih. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini tanggal 11 Januari ini kita bisa lihat bareng-bareng secara keseluruhan sih. Untuk asingnya lebih banyak yang masuk ya. Jadi hari ini asingnya net buy. Paling banyak dibeli asing ada saham Bank BRI, asingnya masuk 300-an M, kemudian saham Bank BCA asingnya masuk 166,1 M, FILM, ASI, AMMN asingnya juga net buy ya. Kemudian yang paling banyak dijual asing untuk hari ini ada MTKA, Inco, Kalbe Farma, Brand. Kalau kita lihat sekilas sih asingnya hari ini masuk di saham-saham blue chip ya. Jadi semoga aja untuk IHSG besok bisa naik sih. Semoga aja seperti itu. Kalau menurut saya sih mungkin masih akan sideways di atas 7.200 sih. Kalau kita cek untuk indeks globalnya hari ini tanggal 11 Januari untuk indeks Asia sebagian besar hijau sih, hanya IHSG aja ini yang ditutup merah 0,1%, dan untuk indeks US-nya juga semalam hijau semua. Semoga aja untuk besok IHSG bisa langsung hijau ya. Mungkin seperti itu aja untuk IHSG. Untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham Bank BCA. Sudah cukup lama nggak kita bahas. Dan untuk harga sahamnya hari ini naik tipis ya. Tadi sempat open gap atas di awal market itu dibuka hijau dulu. Opennya di level 9.625, naik sampai ke 9.650, habis itu turun. Kalau secara teknikal berarti sideways ya untuk saham Bank BCA ini. Untuk area support resistennya masih di sini. Untuk supportnya di 9.450, dan ini area supportnya ya. Dan untuk area resistennya ada di 9.975. Kalau untuk swing sih ya, tapi ya mudah-mudahan nggak lama ya untuk IHSG bisa kok IHSG Bank bisa nguji 9975. Tapi kalau mau entry sih amannya untuk level saat ini ya, itu pas dekat-dekat supportnya 9.450. Kalau mau nambah muatan lagi mungkin di saham Bank BCA. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini aslinya masuk ini net buy 166,1 M, dan kalau kita perhatikan untuk nilai transaksinya di bawah 500 ya. Untuk saham sekelas Bank BCA di bawah 500 M itu hitungannya belum terlalu rame, jadi masih ya biasa aja sih, malah cenderung sepi. Kalau kita cek lebih detail hari ini tanggal 11 Januari secara keseluruhan yang masuk ini broker-broker asing ya. Jadi untuk asingnya net buy YU, BK, RX, AK versi asing net buy. Dan yang keluar untuk asingnya hari ini ada KZZB, cuman nggak sebanyak asing masuk sih. Untuk lokalnya jualan, asingnya masuk, harga sahamnya ya ditutup surplus, cuman nggak terlalu gede. Mungkin untuk besok bisa jadi akan sideways dulu ya. Ini di range area antara 9550 ya. Perhatikan aja level ini, kalau buat low baru di bawah 9550, mending tunggu di area 9450. Kayak kemungkinan kalau koreksi turun ya ini sih akan mantul di area supportnya ini. Lama nggak ada sentimen negatif aja ya. Kalau kita cek untuk laporan kuartal 4 BBCA apakah udah keluar? Belum kayaknya ya. Bank BCA belum. Biasanya sih nanti kalau laporan kuartal 4 keluar, entah itu bagus atau enggak, biasanya akan koreksi dulu sih biasanya. Cuman ya kita lihat aja besok. Mungkin nunggu koreksi sih kalau mau nambah muatan lagi di saham Bank BCA. Kalau langsung nge-HK di harga saat ini sebenarnya agak, ya untuk jangka panjang aman sih, tapi kalau untuk memaksimalkan capital gain ya mending nunggu koreksi dulu. Mungkin seperti itu ya untuk saham Bank BCA. Nah, selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI. Hari ini tanggal 11 Januari asingnya masuk paling banyak di saham Bank BRI, dan harga sahamnya BBRI. Kita cek lebih detail untuk saham BBRI.
Hari ini tanggal 11 Januari ini untuk asingnya yang masuk ada AK netbuy 237,8 M cukup banyak. Kemudian YU versi asing netbuy 136,6 M, RX versi asing netbuy 19,4 M ya. Dan yang keluar untuk asingnya ZP, BK, DX, cuman nggak sebanyak asing masuk. Jadi hari ini untuk saham Bank BRI diakumulasi oleh asing, untuk lokalnya jualan. Asingnya akumulasi cukup banyak ya, dan harga sahamnya ditutup naik 0,88% ke area resistennya ya. Semoga aja bisa breakout sih untuk saham Bank BCA aja udah buat high baru ya. Jadi mudah-mudahan untuk saham Bank BRI bisa breakout untuk besok hari ini. Walaupun di awal market open gap atas, cuman habis itu turun tutup gap naik lagi ya. Jadi cukup bagus untuk hari ini. Semoga aja untuk besok bisa langsung dibuka hijau. Dan untuk target price-nya, kalau untuk jangka panjang mudah-mudahan tahun ini 2024 bisa nguji 6.300-an ya. Mungkin seperti itu sih kalau untuk jangka panjang target price-nya di sini. Tapi kalau untuk trading scalping agak telat sih selama ya disclaimer mungkin buat teman-teman yang mau trading, cuman kayaknya kurang kurang apa ya, volatilitasnya kurang tinggi untuk saham Bank BRI ini, walaupun cukup ramai karena market cap-nya gede dan salah satu ya pergerakannya hitungannya cukup ini ya, nggak range pergerakannya itu nggak terlalu lebar. Jadi kalau untuk trading ya kurang menarik sebenarnya kalau menurut saya. Tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham Bank BRI mudah-mudahan untuk besok bisa naik sih. Ini close-nya pas di area resistennya. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Arto. Arto hari ini naik lumayan tinggi, 5% lebih. Arto. Hari ini tanggal 11 Januari. Untuk asingnya masuk ya, jadi seperti biasa untuk saham Arto kalau asingnya masuk harga sahamnya naik. Untuk asingnya yang masuk ada CC versi asing, YU AK juga versi asing. Untuk CC-nya netbuy 19,5 M, YU AK netbuy 6 M-an lebih. Dan yang keluar untuk asingnya hitungan juta, jadi diakumulasi oleh asing. Untuk lokalnya net sell, lokalnya lebih banyak jualan. Tapi karena asing akumulasi, jadi harga sahamnya naik. Untuk besok ya semoga aja bisa ini breakout di atas 3.500. Kalau menurut saya sih kayaknya ada kemungkinan akan uji 3.500 dulu ya. Apakah bisa breakout atau enggak? Kalau gagal breakout ya kemungkinan turun lagi. Cuman kalau berhasil breakout ya mudah-mudahan bisa naik lagi lebih tinggi ya. Mengingat secara histori juga ini koreksinya udah lumayan dalam sih untuk saham Arto ini, koleksinya udah lumayan dalam. Dan kalau kita ngikuti sebenarnya banyak yang masih nyangkut ya di harga atas, di atas 8 ribuan. Kalau kita cek untuk transaksinya, coba ini ya, transaksinya tadi diakumulasi oleh asing. Kita lihat untuk Arto di harga saat ini valuasinya masih di bawah 5 kali sih. Tapi profit ini bank digital udah nyetak profit, itu menarik sih. Kalau dibandingkan dengan kompetitornya BBYB masih minus ya. Untuk saham BRI Raya AGRO ya kodenya, itu juga masih nggak profit-profit banget sih. Ini masih masih lebih lebih prospek Arto mungkin seperti itu ya. Jadi eh kalau untuk trading juga lumayan cocok juga ini untuk saham Arto, volatilitasnya cukup tinggi. Mungkin buat apa kan ini aja untuk besok 3.500 bisa breakout di atas itu. Target price selanjutnya ke 4.700-an ya, lumayan tinggi. Semoga aja bisa breakout untuk besok. Tapi kalau gagal breakout ya perlu hati-hati koreksi ya. Oke, itu untuk saham Bank Arto. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BRIS. BRIS hari ini asingnya masuk, tadi kita cek sekilas ya. BRIS hari ini asingnya masuk 300-an juta sih. 300-an juta hari ini. Nggak terlalu banyak ya. Kalau kita cek sekilas hari ini untuk saham BRIS diakumulasi oleh MG ya.
MG masuk ini menarik dan AVGB-nya ada di 1996, berarti posisi saat ini 1970. Floating profit dikit ya untuk MG, semoga saja untuk besok masih bisa naik di awal market. Kalau secara teknikal sih sebenarnya tadi sempat nyentuh resistennya ya yang di 2050. Mungkin buat teman-teman yang udah taking profit untuk tadi ya, kalau besok mau entry lagi buat trading, target price-nya masih sama sih di 2050, breakout di atas 2050. Resistance selanjutnya ada di 2200. Tapi kalau menurut saya sih kayaknya akan naik di awal market, mudah-mudahan naik. Cuman buat breakout itu kayaknya masih agak apa ya, berat mungkin ya. Perhatikan aja level ini sih kalau mau entry di awal market ya, disclaimer amannya buat trading dulu ya. Kalau untuk invest ya sebenarnya sih enggak, ya aman-aman aja ya, mungkin untuk jangka panjang ini untuk saham BRIS. Tapi kalau untuk swing mending agak telat nanggung ya di tengah-tengah. Kalau mau koreksi ke sini, kalau bisa koreksi lagi malah kesempatan buat entry ini untuk saham BRIS. Untuk supportnya ada di 1880 90, selama masih bisa bertahan di atas itu sih ya cukup aman. Kalau mau entry ya momen bagusnya di area sini sih. Untuk besok lihat transaksi hari ini, AMG-nya floating profit nggak terlalu banyak, 1996. Close-nya di 1970. Oh, berarti floating loss ya, sorry, bukan floating profit. AVGMG-nya ada di 1996 di sini. Berarti floating loss berapa poin? Ya, di sini sih. Floating loss cuman nggak terlalu dalam. Ya mudah-mudahan untuk besok MG mau nge-HK ya, dan target price-nya di 2050. Sekiranya di area sini gagal breakout ya mending diamankan aja yang udah floating profit. Mungkin seperti itu untuk saham BRIS ya. Dan untuk selanjutnya kita akan cek saham GoTo yang hari ini lumayan naik 4% lebih kalau nggak salah, 390-an ya. Untuk saham GoTo. Ya, hari ini naik ke 91, naik 4% lebih. Jadi untuk besok kalau masih naik target price-nya ya di sini 9697. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini GoTo tanggal 11 Januari. Aslinya masuk 13M. Kalau kita lihat untuk nilai transaksinya mulai rame ya. Sekarang udah mendekati 400-an M. Dibandingkan beberapa hari terakhir kan paling banyak 100, 150, 120. Tapi untuk hari ini nilai transaksinya udah mulai cukup banyak dan harga sahamnya naik. Untuk besok kalau lihat transaksi hari ini mudah-mudahan masih bisa naik sih. MG-nya juga masih net buy ini 27M ya, walaupun cenderung trading ya, transaksinya 101,5 dan net buy 27M aja. Untuk AVGB-nya untuk MG di 90, berarti floating profit 1 poin aja. Mudah-mudahan untuk besok masih bisa naik, dan target price-nya mungkin buat teman-teman yang mau taking profit ya bisa dipertimbangkan aja area ini 95 sampai 97 ya. Sekiranya di area sini ada yang membentengi supaya nggak bisa breakout, mending diamankan aja, karena kalau gagal breakout ya kemungkinan turun lagi ya, sideways di range area antara 93 sampai 96 97. Mungkin seperti itu sih untuk saham GoTo ya. Kalau mau entry agak nanggung di tengah-tengah, tapi ya kembali lagi disclaimer sih. Oke, itu untuk saham GoTo. Selanjutnya kita akan cek saham brand yang hari ini turun lumayan dalam. Brand ya. Berarti kemarin naiknya cuma technical rebound aja. Dan hari ini turun, tadi sempat nyentuh area supportnya dan sempat ke area supportnya ya, cuman dijaga ini di atas 4.900, close di 4.950. Untuk transaksinya hari ini untuk saham brand tanggal 11 Januari untuk AC-nya sendiri net sell 23,5M.
Kalau kita lihat yang keluar untuk asingnya BK, CC, YU, dan yang masuk AK 1M aja. Jadi untuk asingnya lebih banyak yang keluar. Untuk lokalnya ada KZ yang distribusi 100% transaksinya selling ini net sell 33,1 M dan nilai transaksinya juga sama 33,1 M. Jadi untuk saham brand hari ini ada yang distribusi oleh lokal, yang nampung juga lokal juga sih. Untuk transaksinya didominasi oleh lokal. Untuk besok mungkin perhatikan aja level ini ya. Jebol di bawah 4.900 ya perlu hati-hati sih, jangan buru-buru entry. Kalaupun naik kalau naik ya untuk resistennya di sini cukup tinggi sebenarnya kalau mau masuk buat trading ya. Siapa tahu besok ada yang langsung agak bisa naik. Ya disclaimer sih, yang penting antisipasi aja kalau sampai turun di bawah 4.900 ya. Mungkin seperti itu untuk saham brand. Kembali lagi disclaimer, untuk resistennya cukup tinggi ada di 5.675. Tadi sempat mencoba breakout sih ya. Di awal market dibuka hijau dulu, open gap atas. Opennya di 5.725, naik dikit tapi habis itu turun. Untuk saham brand. Perhatikan saya level ini untuk besok 4.900 ya. Semoga aja masih bisa bertahan di atas itu. Tapi kalau jebol ya hati-hati yang masih punya posisi di saham brand ya. Kalau secara teknikal sih hitungannya udah cukup tinggi soalnya kenaikannya ini. Jadi kalau uh, turun agak was-was juga ya. Oke, itu untuk saham brand ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BRPT. BRPT hari ini tanggal 11 Januari juga turun. Ini agak lemot ini. Jadi saham BRPT hari ini turun 4,9%. Coba kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham BRPT. BRPT. Hari ini tanggal 11 Januari untuk aslinya keluar 18,6 M. Kalau kita perhatikan di distribusi ya untuk saham BRPT hari ini. AK, YU, CC, BK ini yang keluar broker-broker asing. Jadi asingnya net sell, yang masuk BK aja itu cuma 3 M. Untuk lokalnya lebih banyak yang masuk. Untuk besok ini udah nutup gap ya. Berarti untuk saham BRPT turunnya hari ini nutup gap ya. Tutup gap dari kemarin sih sebenarnya. Oh enggak sih, kemarin kurang dikit tapi hari ini udah ke 1050. Gapnya udah ketutup sih untuk hari ini. Jadi untuk besok lihat aja apakah bisa breakout lagi di atas 1080 atau enggak. Kalau nggak bisa breakout di bawah di atas itu ya mending wait and see aja dulu ya. Takutnya kalau turun terus bisa nguji 950. Ini support selanjutnya lumayan dalam soalnya ya. Jadi nunggu konfirmasi breakout aja. Kalau di stay volume yang lumayan gede ya, disclaimer mungkin buat teman-teman yang mau entry. Oke, itu untuk saham BRPT ya. Kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham TPIA. Untuk saham TPA hari ini juga merah ya, saham-saham satu grup ini merah semua, turun 7,25% ke level 3.700. Tadi sempat 3.710 ya untuk harga penutupannya. Tadi sempat nyentuh level 3.500-an malahan. Cuman ada sedikit perlawanan. Kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham TPIA hari ini tanggal 11 Januari. TPIA hari ini tanggal 11 Januari secara keseluruhan sih ada yang nampung, cuman yang keluar lebih banyak ya. Ini yang nampung ZP yang masuk versi asing. Ya, untuk ZP-nya yang nampung asing, yang jualan paling banyak juga asing nih, AKBK. AK-nya net sell 30,7 M, BK net sell 14,2 M. Kalau kita perhatikan untuk lokalnya ada yang distribusi, YU versi lokal net sell 33,5 M. Kalau kita lihat secara keseluruhan lebih ya lebih banyak yang keluar sedikit sih, nggak beda jauh. Untuk besok mungkin di tengah-tengah nanggung ya, misal langsung dibuka sih jangan buru-buru entry, bisa tunggu aja di
level 3.300, ini area supportnya lumayan dalam dan resistennya di 3.900. Kalau menurut saya sih mungkin untuk besok akan mungkin akan sideways dulu ya. Oke, itu untuk saham TPIA ya. Kalau saham brand BRPT masih merah ya, kemungkinan TPIA juga merah. Mungkin buat patokan itu aja ya. Misal dari ketiga saham ini ada yang naik tinggi dan salah satunya itu masih belum terlalu tinggi ya, disclaimer mungkin buat teman-teman yang mau entry. Tapi kalau salah satu dari saham ini merah dalam ya hati-hati aja ya. Kalau yang lainnya juga belum merah, kemungkinan akan nyusul merah juga sih, tergantung nanti apakah hijau atau turun, lihat mekanisme pasarnya ya. Oke, itu untuk saham TPA dan ini aja dulu mungkin untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.